Untuk, apa ya, kalau kita lihat tuh pakai busana ini, tiba-tiba nanti pakai baju adat ini, pakai baju adat itu, apa sih yang bikin Guepa itu menjadi terdorong untuk ikutan, dengan pakaian seperti itu? Karena kita sebagai penerus bangsa dan juga pemimpin bangsa di masa yang akan mendatang harus menjadi contoh atau role model baik di dunia pendidikan ataupun bukan di dunia pendidikan. Oke. Dan juga dengan Gueva yang suka ikut lomba, Gueva berbusana adat dan Aha, lain-lain, itu kan Gueva mempromosikan iya, budaya-budaya yang ada di Indonesia, aha, khususnya di kota Sumatera, di kota Palembang ini. aha. Jika bukan kita, maka siapa lagi? Siapa lagi ya? Ya, Oke, luar biasa. Nah, kalau Nana sendiri bagaimana? Apakah ini menjadi pengalaman pertama Nana untuk, menerjunkan dirinya untuk berprestasi di bidang ini atau sebelumnya sama kayak gue, Pak? Kayak ada beberapa perlombaan yang pernah diikuti juga, pernah menjabat juara apa kayak gitu? Iya, kalau untuk Nana itu sama kayak gue, Fa. Sebelumnya udah menjabat dan meraih banyak juara, Aha. terkhususnya di bidang seni Oh, tari. seni tari juga. Iya. Aha. Kemarin tari apa tuh yang pernah Nana inget waktu jadi juaranya? Oh, kalau yang pertama ini, yang baru-baru ini, kemarin lombanya di Museum Bala Putra Dewa. Aha. Itu lombanya tingkat provinsi, banyak ketemu yang dari Musi Banyu Asin, dari Pagaralam. Aha. Itu lombanya tingkat provinsi. Jadi Oke. Nana pada saat itu meraih juara Harapan 3. Oke, luar biasa sekali. Ini tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Manci Bica ya. Dan ini tentunya juga kita pengen tahu bagaimana keaktifan kalian di sekolah. Karena kita tahu kan sekolah saat ini tuh banyak sekali ekstrakurikuler. Jangan sampai kita tuh nggak seimbang. Kita tetap berprestasi di luar akademik, tapi tetap juga menjadikan sekolah ini menjadi pacuan yang pertama. Nah, kalau kalian berdua di sekolah ini seaktif apa sih untuk kegiatan? aktif banget. Aha. Contohnya tuh apa tuh? Contohnya aktif di dunia pendidikan juga, berprestasi dalam bidang akademik dan juga non-akademik. Aha. Terlebihnya Nana nih yang sibuk banget di SMA Bina Marga 1 nih. Sibuk kenapa tuh Nana? Iya, kalau tahun kemarin saya menjabat sebagai sekretaris OSIS. Aha, Jadi di situ sibuk banget. Saya jadi sekretaris OSIS, aha, jadi perangkat kelas juga. oke, Lalu setelah sertijab dari OSIS, saya aha. lanjut ke Bujang Gadis Ke ini. Bujang Gadis juga. Tapi tetap dong PR nggak ketinggalan ya. Iya, benar. Tetap dikerjakan di rumah ya. Ya dong. Iya. Oke. Nah, yang menjadi favorit kalian untuk mata pelajaran semuanya apa favorit kan? Tapi kayak lebih ini deh kayak kalau mata pelajaran ini bawahnya tuh pengen cepet-cepet ngerjain tugas kayak gitu. Mata pelajaran apa yang menjadi favorit kalian berdua? Kalau untuk Gueva senangnya di seni. Oh seni, Ya, karena dari kecil mungkin sudah terasa juga ya. iya. Kalau Nana? Kalau saya lebih suka ke pelajaran seni juga ya, sama Aha. biologi. Oh sama biologi juga, Iya. mengetahui bagaimana perkembangan manusia gitu ya. Iya, benar. Oke, nah kalau kalian berdua yang sudah menjabat sebagai bujang dan juga gadis SMA BW 1, bagaimana melihat teman-teman di sekolah apakah apa namanya itu kan tadi Nananya aktif di OSIS juga dan juga sudah berprestasi juga. Nah, bagaimana untuk kalian mengajak teman-teman di sekolah supaya ayo dong jangan males-malesan ini mumpung kita masih punya kesempatan, ini kita harus manfaatkan kesempatannya supaya kita berprestasi kayak apa tuh? Siapa dulu? Oke, kalau menurut Nana untuk mengajak mereka untuk terus melukis prestasi mereka yaitu dengan mensosialisasikan Mhm. bahwa pengetahuan itu sangat penting. Dengan Oke. pengetahuan kita bisa mengeksplor seluruh yang ada di dunia Aha. ini. Terkhususnya kita melalui sosial media karena Gen Z yang Mhm. kita tahu seperti sekarang itu banyak banget kan yang bermain sosial media. Mhm. Nah, jadi sebisa mungkin kita sosialisasikan Mhm. dari sosial media atau enggak dari real life juga seperti itu. Oke, kalau gue apa bagaimana tuh? Kalau Gueva lebih mengajak untuk teman-teman Gueva yang punya bakat. Karena pastinya semua orang itu punya bakat masing-masing Pasti, aha. yang harus dikeluarkan untuk mencapai apa yang dituju gitu. Oke, dengan prestasi yang ada ya, yang dituju Iya. juga gitu. Baik, dan tentunya juga mungkin kalau kalian berdua lahir dan besarnya di Palembang ya? Iya, Iya. benar. Dua-duanya sama. Nah, Mm-mm. ini terkait dengan Kota Palembang juga melihat kondisi saat ini. Kita tahu Kota Palembang semakin maju dengan perkembangan yang sangat luar biasa mulai dari moda transportasinya juga, pertumbuhan masyarakatnya juga luar biasa sekali gitu ya. Dan melihat di objek wisata, kalian sebagai
sebagai generasi Z, bagaimana melihat kondisi pariwisata yang ada di Kota Palembang saat ini? Mungkin Nana sama gue Pak pernah jalan-jalan kemana gitu, dan ketika jalan-jalan itu apa sih yang kalian lihat dari wisata-wisata yang ada di Kota Palembang? Tentunya sangat beragam. Beragam ya. Ya, contohnya ketika ke BKB nih, Benteng Kota Besar, Aha. banyak acara, sana kan ada karnaval, Ya. ada yang pasar malam misalnya. Mhm. Itu juga, namun UEFA sangat prihatin dengan kebersihannya. Oh, kebersihannya. Bagaimana tuh kalau menurut gue Pak di sana tuh? Karena banyak yang buang sampah sembarangan. Itu gitu. menjadi catatan, jangan sampai kita tuh merusak apa namanya itu kebersihan wisata. tempat wisata kita dengan membuang sampah sembarangan. Itu tuh tindakan salah gitu ya. Ya. Oke, dan ada lagi? Mungkin selain Benteng Kota Besar, gue Pak pernah berkunjung kemana kalau tempat wisata di Kota Palembang? Mungkin Ampera ya. Ampera pernah juga ke sana. Sering dong, sering. Karena Aha. sekolah kan lewat sana. Oh, lewat di sana. Iya. Tapi kalau stop untuk berfoto mungkin atau berwisata lah di Jembatan Ampera pernah juga tuh? Kalau untuk buat video pernah di sana. Pernah di sana ya? Ya. Aha. Tapi UEFA menghimbau untuk tidak berhenti di atas jembatan Ampera. Tumpah mobil kaki. Iya. Karena bisa membuat macet pengguna itu. jalan gitu, sangat merugikan. Jadi kalaupun memang kita mau apa namanya tuh naik ke Jembatan Ampera itu parkir dulu. Kan di bawahnya tuh banyak tempat parkir ya. Iya, benar sekali. Jangan sampai kita tuh menjadi apa namanya tuh Merugikan gitu. merugikan seseorang, karena kalau parkir di atas Jembatan Ampera itu memang bukan tempat parkir, dan takutnya aja sesuatu dan lain hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi kapanpun gitu ya. Iya. Nah, kalau Nana pernah ke mana tuh dan melihat kondisi pariwisata saat ini di Kota Palembang sebagai generasi Z, Nana pengennya apa nih yang ada? Kalau Nana itu sering ke Jakabaring Sport City ya. Aha. Nah, Nana ini tipe orang yang seneng jalan-jalan tapi sambil kulineran. Ini Nah, nih. buat teman-teman yang seneng jalan-jalan sambil kulineran, Aha. disarankan banget buat ke Jakabaring Sport City karena di situ banyak spot foto, Aha. spot olahraga, banyak juga kulinernya. Banyak yang jual jagung bakar juga di sana Iya, ya. bener. Oke, nah kalau kita ngomongin soal kuliner juga, bagaimana untuk kalian berdua sebagai bujang gadis SMA Bina Warga 1? Kuliner di Kota Palembang ini hafal? Apa dong? Hafal. Apa tuh yang tradisionalnya dulu tuh? Pempek dong. Pempek yang pertama, terus apa lagi? Laksan. Ada juga laksan, terus Ada Tekwan tekwan. gitu. tekwan, Lakso, lakso. pindang. Pokoknya kalau soal makanan gue hafal galo ya. Nah, tapi dengan banyaknya makanan-makanan yang tadi kalian sebutkan, bagaimana supaya kita generasi penerus untuk mempertahankan ini semua? Karena kita pernah dengar kan ada sebuah kejadian waktu itu reok kalau nggak salah itu atau apa itu ya, yang hampir diakui atau mau diambil oleh negara lain Ya. untuk diakui sebagai itu daerah asalnya. Padahal kita tahu itu Indonesia. Nah, kalian sebagai generasi penerus, bagaimana jangan sampai makanan-makanan tradisional di Kota Palembang yang tadi kalian sebutkan itu mengalami hal serupa dengan yang tadi kita sampaikan itu. Kalau menurut UEFA, kita sebagai bangsa milenial, Aha. Gen Z itu harus melanjutkan Oke. dan juga memproduksi sebanyak-banyak mungkin dan juga diperkenalkan ke dunia luar Aha. bahwa itu adalah hak paten dari Indonesia. Oke. Khususnya misalnya pempek nih. Mhm. Pempek kita kenalkan ke teman-teman kita yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Aceh, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Mhm. Baik, luar biasa. Nah, kalau Nana bagaimana dengan kondisi banyaknya makanan tradisional di Kota Palembang jangan sampai diakui oleh negara lain, bagaimana tuh? Iya, kalau untuk Nana itu kan kita sebagai generasi muda yang harusnya kita mampu melestarikannya, kita mampu meneruskannya, maka belajarlah dari sekarang Aha. untuk cara membuatnya, cara melestarikannya, cara mempromosikannya. Aha. Nah, ada kan kayak nasi Padang tuh udah go internasional, udah sampai luar negeri. Nah, Di luar negeri banyak yang jual nasi Padang Iya. juga ya. Aha. Oke, nah kalau kalian berdua pernah belajar untuk membuat makanan tradisional Palembang, terkhusus Nana nih kayaknya. Yang cewek kan biasanya tuh lebih aktif di dapur. Pernah Iya. mencoba tuh? oh Nana sering malah sudah sering Aha. mencoba masak pempek,
buat Taiwan juga terkhususnya. Wih. Ya, gue Jadi juga udah pernah. bisa. Pernah Iya. juga? Pernah juga. Oh, ini kalau gue Pak masak apa nih? Dulu itu gue suka bantu nenek gitu, Pak. Heeh. Suka buat pempek gitu, pempek lenjer, pempek telur dulu. Pempek telur. Heeh. Lenggang, pempek kerupuk Oke, gitu. di dulu ya. Iya, Di Odeon ya. Iya. Oke, dan tentunya Manca Bicara dulu galau-galau semakin seru untuk obrolan kita di kesempatan siang kali ini. Tapi sebelum kaki kita bakal balik lagi bersama dengan Nana dan juga Guepa yang merupakan bujang dan juga gadis SMA BB 1 Palembang. Kita bakal break dulu dengan ngadir ke psikok lagu berikut ini. Bulu besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marem, masuk ke mulut, matanya menjem, berdua lewat masih ditelan. Kerja keras sudah biasa, asap baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi lemak rasanya. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nengok pastilah nilai. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan siko acak kelengar. Ance-ance janganlah lupa, ngawa balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nengok pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan siko acak kelengar. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nengok pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan siko acak kelengar. Mance bice janganlah lupa, ngawa balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Bu, Bu, Hmm. kenalin ini calon istri aku, Bu. Wah, cantik ya. Bisa masak? Bisa, Bu. Bisa masak kue tradisional, engkak ketan, maksuba, atau kue 8 jam? Eh, belum bisa, Bu. Belum bisa. Aku harus bisa membuat. Tapi bahannya apa ya? Aduh, masukin ini atau masukin yang itu ya? Masak nih. Oh, iya Rin. Aku lagi buat kue tradisional, tantangan dari calon mertua. Nah gitu loh. Kalau tidak kita yang melestarikan, bisa hilang tuh kebanggaan kita. Oke, aku bantu masak ya. Oke. Coba ambil yang itu, masukin dan campur. Terus diaduk. Oh, yang ini ya? Iya. Ibu cobain ya. Enak juga kuenya. Nah, itu loh. Ini baru calon mantu ibu yang cocok.
Kalau ibu sudah setuju, tinggal cari modal nikahnya aja nih. Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, Mancebica dulur galau-galau dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan ini kami menyapa terlebih dahulu untuk dulur galau-galau yang saat ini tengah menyaksikan program kami di obrolan Sriwijaya Siang di channel YouTube Perempat Palembang, ataupun juga yang saat ini tengah monitor kami melalui streaming di rri.co.id ya, atau bahkan yang juga saat ini tengah menikmati program kami di aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Mancebica yang belum download, silakan download di Play Store ataupun juga di App Store. Jadi dimanapun kapanpun Mancebicanya pasti tetap menikmati program yang ada di Radio Republik Indonesia Palembang. Oke, dan kita balik lagi dengan kedua narasumber kita nih. Ada Ahmad Gue Parali yang merupakan bujang dari SMA Bina Warga 1 Palembang,
Dan kemudian ini ada siapa nih nama lengkap Nana lupa ya. Oh ini Nur Janati yang merupakan gadis SMA Bina Warga 1 Palembang ya. Nah tadi kita kan sudah ngobrol banyak nih tentang ada tempat pariwisata, ada juga tadi kita sudah ngomongin makanan tradisional. Dan ini mengenai kesenian. Tadi kan gue pas sama Nana juga sudah menyampaikan kalau Nana aktif di seni tari, kalau gue pas ini aktif di seni model kayak itu nah ya. Dan kita pengen tahu kembali kepada Nana dan juga Ahmad gue Pareli mengenai apa namanya itu kesenian kayak itu nah. Apakah saat ini menurut kalian kawan-kawan generasi Z juga ada masih ketertarikan dengan kesenian tradisional kita atau sudah terpengaruhi juga dengan pengaruh kebudayaan luar kayak itu nah? Siapa yang pengen jawab tuh? Silakan Nana. Nana. Oke. Oke, kalau menurut Nana mungkin itu masih 50-50 ya. Masih ada yang 50%-nya masih tertarik ke tradisional, 50%-nya lagi udah seneng kayak yang modern gitu. Kalau gue Pak? Tentunya gue sangat mensupport dengan adanya budaya asli kita ini kota Palembang ataupun Indonesia. Namun yang gue lihat banyak juga dari teman-teman gue yang lebih suka ke K-pop gitu. Oh, yang luar ya kayak itu. Ya lebih suka ke BTS, NCT dan lain-lain gitu. Kayak itu ya. Nah, kalau menurut kalian apa sih yang menjadi kendala? Ini kan di usia kalian juga. Yang menjadi kendala kenapa kita lebih tertarik untuk budaya luar kayak yang tadi disebutkan dengan gue pada musik hip hop dan lain sebagainya. Apa yang menjadi faktor? Lebih ke globalisasi sih. Globalisasinya? Karena banyaknya budaya luar, budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga banyak yang terpengaruh gitu. Jadi lebih suka ke budaya asing dibandingkan budaya tradisional. Oke, jadi artinya di sini dengan pengaruh sosial media juga kan. Untuk saat ini kita gampangnya untuk mengakses segala sesuatu termasuk dengan budaya-budaya luar itu kayak mengikuti bagaimana pakaian mereka dan lain sebagainya. Nah kalau menurut Nana juga bagaimana tuh dengan pertanyaan Samon yang tadi dikasih ke gue Pak? Kalau menurut Nana mungkin kesadaran dirinya aja yang kurang. Terus tuh mereka tuh lebih tertarik ke K-pop karena menurut mereka keren. Tapi dengan itu kesenian tradisional juga tidak kalah kerennya. Nah dengan itu mereka tuh harus sadar, oh budaya asli kita juga lebih keren loh daripada budaya modern kayak gitu. Oke, nah kalau Nana sama GP kan pasti punya sosial media, punya Instagram, punya Facebook juga. Nah, bagaimana kalau kalian berdua itu menggunakan sosmed supaya tetap tidak gampang terpengaruh dengan itu tadi globalisasi yang disampaikan oleh gue Pak tadi atau pengaruh dari budaya luar kayak itu. Lebih konten apa sih yang sering kalian kunjungi kayak itu? Kalau untuk Nana, konten-konten yang sering Nana kunjungi itu konten tentang tari tradisional, bagaimana tutorial gerakannya, bagaimana cara melestarikannya, siapa yang menciptakannya, siapa yang menemukannya pertama kali. Oke, jadi ada edukasinya yang didapatkan ya di situ ya. Iya benar. Oke, kalau gue Pak, konten apa yang biasanya digunakan untuk bersosial media? Kalau gue lebih suka ke fashion. Ya, seperti fashion dengan menggunakan baju adat namun sudah dibuat modern gitu. Oke. Nah, kalau gue pada dewek kan kegiatannya juga dari kecil dulu sampai sekarang sudah besar ya? Sudah. Sudah bujang kan? Bujang BW1 Palembang. Nah, kalau gue kan sudah mengenakan baju ini, baju itu dari baju yang biasa sampai dengan yang sangat luar biasa. Menurut gue apa yang menjadi perbedaan ketika gue lagi pakai pakaian adat Sumatera Selatan, tiba-tiba kaget pakai pakaian apa tuh yang ada sayap-sayapnya itu? Karnaval. Ya, karnaval kayak itu. Nah, menurut gue apa yang membedakan dan tentu bagaimana untuk supaya kita yang pakai ini tetap sesuai dengan apa yang kita pakai juga kayak itu. Iya, kalau gue khususnya sih lebih suka ke fashion, terutama pakaian baju gitu. Seperti batik kota Palembang kan misalnya ada jemputan gitu. Nah, gue suka pakai jemputan untuk pergi ke kondangan misalnya. Dan juga gue ngerasa itu lebih berwibawa. Berwibawa kayak lebih gagah kayak itu ya. Lebih gagah gitu. Dengan menggunakan pakaian tradisional kota Palembang, kota Wong Kito Galo. Nah, kalau pakaian karnaval kan pernah lihat gue waktu itu pakai pakaian karnaval juga. Itu bagaimana tuh?
Biasanya kan pakaian karnaval tuh kalau kita pakai itu kayak ada filosofinya kayak itu. Ya. Bagaimana? Kalau pakaian karnaval itu lebih ke filosofi Hindu Buddha misalnya. Oh, dulu pernah pakai yang Iya. itu. Dulu pernah gitu, pakai burung Garuda dulu. Aha, Dan juga berat gitu. berat ya. Oke, tadi pakai pakaian dengan filosofinya apa tadi Buddha sama apa? Iya, Hindu Buddha. Ini ada kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya yang dulu Iya. ada di Kota Palembang. Nah, pengetahuan kalian menurut sampai dengan saat ini tentang yang namanya cerita-cerita rakyat atau mengenai zaman-zaman dulu sejarah lah ya kita nyebutnya. Bagaimana tuh kalian menggalinya? Apakah di sekolah yang memang sudah ada mata pelajaran yang memang mengkhususkan untuk fokus terhadap cerita legenda yang ada di Sumsel, atau malah kalian kreatifnya dewe untuk mencari apa namanya tuh terkait dengan informasi-informasi itu? Ada. Apa? Contohnya itu pelajaran sejarah gitu. Ataupun pelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Aha. Misalnya kerajaan Islam gitu kan, ada juga kerajaan Sriwijaya. Oke. Tapi kalau menurut kalian tentang Kerajaan Sriwijaya yang pernah ada di Palembang kayak apa tuh? Keren sih itu. Itu juga kan merupakan jati diri bangsa kita, Aha. bangsa Palembang gitu. Oke. Merupakan kebanggaan Mhm. untuk kita karena yang kita ketahui bahwa kerajaan itu sudah berdiri sangat lama. Mhm. Dan juga kita sebagai penerus bangsa harus menjaga bangsa ini, khususnya kota Palembang ini, agar terus sukses dan juga jaya selalu gitu. Oke, jadi artinya kita jangan sampai tidak tahu ya tentang dulunya ada Kerajaan Sriwijaya di Kota Palembang dan bagaimana sejarahnya juga. Nah, kalau Nana bagaimana tuh? Untuk pengetahuan tentang sejarahnya sejauh ini kayak apa yang Nana dapat? Kalau yang Nana dapat itu Kerajaan Sriwijaya itu menjadi ciri khasnya, menjadi role modelnya Kota Palembang. Identitasnya juga ya. Iya, identitasnya. Jadi nanti setiap ada yang berkunjung ke Kota Palembang pasti diceritakannya tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Oke. Dan apa namanya itu untuk cerita-cerita legenda di Sumatera Selatan mungkin pernah dengar juga kayak itu kan, kayak ada Sipahit Lidah, ada juga apalagi tuh Legenda Pulau Kemarau. Pulau Kemarau kayak itu, dan juga sering ada pementasannya juga kayak itu. Iya. Apakah kalian sama ketika nanti ada kesempatan untuk membawakan legenda itu dalam sebuah pementasan akan tertarik untuk ikut serta di kegiatan itu? Kebetulan untuk gue Eva udah pernah sih Oh, pernah. mentas. Ya, Sipahit Lidah dulu. Sipahit Lidah itu Iya. Gepa masih kelas berapa tuh? Itu gue kalau nggak salah kelas 8 gitu. Oh, kelas 8 tuh, kalau sekarang tuh kelas 2 SMP. 2 SMP. SMP. Oh, jadi Iya. masih kecil ya? Iya. Dua Gue S- waktu itu meranin aktor utamanya. Oh, dulu. jadi aktor utamanya. Iya, Sipahit Lidah. Nah, kebetulan bagaimana waktu gue Pak memerankan sebagai Sipahit Lidahnya itu? Apa yang didapat ketika mementaskan itu? Bangga sih. Bangga yang pertama ya. Merasa bangga gitu dengan kita juga sebagai anak muda harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Contohnya saja seperti cerita-cerita lama ini yang harus dikembangkan dan juga diperkenalkan Iya. ke dunia luar. Oke, nah kalau mengenai Sipahit Lidah tadi menurut gue Pak bagaimana tuh cerita rakyatnya? Ceritanya sih oke banget gitu. Berkisah tentang Kisah tentang perkataan gitu, dia tuh seperti berilmu. Perkataannya Iya. jadi nyata Iya, gitu. ya nyata gitu. Jadi apa yang dia ucapkan itu bisa menjadi kenyataan kayak Iya. itu. Misal jadi ganteng Jadi gitu ya. ganteng. Kayak Aliando nanti. Oh. Kalau Nana bagaimana tuh mengenai cerita rakyat yang ada di Sumatera Selatan? Apa yang membuat Nana tuh akhirnya tertarik untuk mengetahui atau membaca cerita itu? Kebetulan di sekolah itu kami menggunakan kurikulum Merdeka. Aha. Jadi di situ ada yang namanya project Mhm. P5. Nah, pada P5 kemarin bulan berapa? Bulan Bulan Oktober November kalau nggak salah ya. Itu ada pementasan drama. Aha. Nah, kebetulan kelas Nana mengirimkan drama musikal. Oh, drama musikalnya. Iya, drama musikal Legenda Pulau Kemarau. Mhm. Dan Nana di situ menjadi peran utama juga sebagai Siti Fatima, istrinya Siti Tan Fatimah. Bun An. Oke, menjadi istrinya Tan Bun An di Pulau Kemarau itu kan? Iya, benar. Bagaimana menurut Nana ketika mendapatkan peran itu, melihat sosok seorang siapa tadi, Siti Fatimah ya? Iya, Itu sosok yang seperti apa tuh? Siti Fatimah itu sosoknya yang
wanita anggun Aha. kayak itu kan. Tapi sedikit gegabah dia. Ketika melihat gucinya berisi sayur, langsung panik. Oh gitu. Tapi ketika lihat gucinya dilempar ternyata isinya emas, dia juga ikutan kayak, loh kok emas kayak itu kan. Nah setelah itu melihat calon suaminya terjun ke air, jadi dia tuh hilang akal kayak gegabah, langsung Iya. ikut juga. Ikut nyebur juga di situ. Iya. Maka terbentuknya Pulau Kemarau gitu ya. Iya, Oke. ada gundukan tanah. Aha. Nah, dari cerita-cerita rakyat yang kalian tadi sebutkan, yang kalian juga kebetulan perankan juga di situ, pesan yang bisa kita ambil, bagaimana tuh dari perannya Siti Fatimah dan juga menjadi si pahit lidah tadi tuh? Kalau untuk Gueva sih sifat lidah ini, Iya. kita itu harus menjaga lisan kita. Karena menurut Gueva, lidahmu harimaumu. Jadi apa yang kita ucapkan itu pasti ada pertanggungjawaban semua gitu Iya. ya. Baik itu kita di masyarakat dan juga kita kepada Tuhan nantinya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kalau Nana menjadi Siti Fatimah tadi itu, apa yang menjadi pesan yang bisa Nana ambil dari peran itu? Kalau Nana semenjak jadi pemeran Siti Fatimah itu, Nana mendapatkan pelajaran bahwa kita janganlah menjadi orang yang gegabah. Aha. Kita harus open minded, kita harus berpikir sebelum bertindak. Oke, jadi memikirkan sesuatu yang mau kita lakukan itu memang hal penting sekali ya. Iya benar. Supaya nanti ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan, ya tentu dengan segala resiko, dengan segala kemungkinan yang terjadi itu kita sudah siap untuk menerimanya kayak gitu. Iya, supaya nggak jadi penyesalan juga di hari nantinya. Menyesal di akhir gitu ya. Iya. Kalau yang pertama itu pendaftaran. Kalau di awal itu pendaftaran kata gue Eva tadi. Nah ini kalau mengenai bahasa daerah atau bahasa ibu kan, untuk kalian berdua bagaimana tuh penerapannya? Apakah di rumah menggunakan bahasa Palembang, bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah masing-masing? Nana daerah mana tuh aslinya? Palembang. Palembang. Kalau gue Eva? Palembang asli. Nah sama ini ya. Bagaimana kalau di rumah tuh? Biasa menggunakan bahasa apa tuh? Kalau Gueva, kalau di rumah Gueva sering pakai bahasa Palembang. Pakai bahasa Palembang. Apa alasannya? Karena Gueva orang asli Palembang yang harus melestarikan bahasa asli kita. Oh, jadi harus tahu ya dengan bahasa Palembangnya, jangan sampai kita asli Palembang tapi kita udah tahu bahasa Palembangnya kayak itu. Iya, benar sekali. Oke, nah kalau Nana kan sama orang Palembang juga. Bagaimana Nana penerapan untuk bahasa daerahnya? Apakah digunakan juga? Iya benar, Nana menggunakan bahasa Palembang untuk di rumah, untuk kegiatan sehari-hari, bahkan di sekolah juga terkadang menggunakan bahasa Palembang. Oke. Karena dengan cara seperti itu, kita sebagai orang Palembang ya harus bisa bahasa Palembang untuk memudahkan segala kegiatan kita di kota ini. Nah, karena itu bahasa ini ya, kalau kita di Palembang itu kayak bahasa pemersatu juga sih itu. Iya. Oke, nah kalau di sekolahan, bagaimana melihat kawan-kawan kaliannya itu mungkin latar belakangnya ada bukan cuma orang Palembang, ada yang dari sini, ada daerah ini. Bagaimana menurut kalian semuanya, apakah dalam penggunaan bahasanya itu sudah benar juga atau sudah semestinya juga dengan usia kalian? Kalau menurut Nana, penggunaan bahasanya udah sedikit bagus, malah udah bagus banget. Bahasa Palembang ya? Iya, tapi terkadang masih dicampur-campur pakai bahasa Contohnya Indonesia tuh. ya, di mix. Di mix itu peletot kalau kata orang Palembang itu. Iya. Kalau gue Pak bagaimana dengan teman-teman di sekolah tuh? Kalau teman-teman di sekolah sih, khususnya kelas Gueva, semuanya pakai bahasa Palembang. Semuanya bahasa Palembang. Luar biasa, walaupun hidup di zaman modern kayak gitu ya. Jangan sama kita tuh terhanyut dengan arus zaman. Tetap kita itu mempertahankan bahasa kita, yaitu bahasa daerah kita, salah satunya bahasa Palembang. Dan untuk kedepannya nanti mungkin sebagai bujang dan juga gadis SMA Bina Warga 1 Palembang, tugas apa nih yang pengen kita tahu, yang bakal kalian lakukan baik itu untuk sekolah ataupun juga untuk teman-teman lain seusia kalian di luar sana kayak gitu? Kalau untuk di sekolah sih, Gueva udah siapin untuk mengadakan event nantinya di SMA Bina Warga 1 Palembang. Dan juga buat teman-teman nanti ditunggu saja untuk kemungkinan ya. Gueva bocorin untuk HUT Bina Warga nanti pada bulan Januari akan ada event besar-besaran yang akan diadakan di SMA Bina Warga 1 Palembang. Oke, jadi Gueva di sana sebagai ketua panitianya ya. Iya. Dibantu juga dengan teman-teman OSIS lain. Iya. Dengan kegiatan yang nanti akan diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Nah, kalau Nana sebagai gadis SMA Bina Warga 1 Palembang, bagaimana dengan kedepannya ini, apa yang bakal dilakukan?
Yang pertama itu yang pastinya mempromosikan eksistensinya dulu ya. Aha. Lalu yang kedua itu ada sama seperti Gueva, pendampingnya Gueva untuk menjalankan acara-acara besar, event-event besar yang ada di sekolah, didampingi juga oleh para teman-teman OSIS. Oke. Ya, guru juga. Guru juga terlibat di sana ya. Iya. Nah, kalau visi misi dari seorang bujang dan juga gadis SMA Bina Warga 1 Palembang itu apa yang menjadi visi misinya? Kalau visi Gueva ingin menjadi role model Aha. bagi teman-teman Gueva yang ada di SMA Bina Warga 1 Palembang di bagian prestasi dan juga akademik dan juga non akademik. Mhm. Seperti contohnya Gueva juga berprestasi di bidang akademik, contohnya ranking Oh, gitu. ranking kelas juga. Iya. Boleh dong dibocorin ranking berapa gue di kelas? Waduh, nggak boleh tuh. Nanti riak lagi. Nggak apa-apa. Ini sebagai pacuan untuk teman-teman lainnya juga tuh. 10 besar. Oh, 10 besar. Alhamdulillah luar biasa. Kalau Nana? Kalau Nana di sekolah juga mendapatkan peringkat kelas Aha. yaitu 10 besar. Oke. Untuk visi Nana itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan itu. Lalu untuk misi Nana menciptakan lingkungan serta sumber daya manusia yang mampu berwawasan dan berbudaya. Oke, luar biasa sekali Manca Bicaya dengan usia mereka yang terbilang masih sangat muda, sudah sangat aktif dan juga sudah sangat bersemangat dengan tugas-tugas atau misi-misi yang nanti akan dilakukan. Dan mungkin juga untuk gue pas sama Nana yang kita pengen tahu nih tentang Kota Palembang. Bagaimana menurut kalian Kota Palembang sejak dari lahir pernah ada cerita dari baik itu orang tua ataupun juga nenek atau saudara, bagaimana perkembangan Kota Palembang dari dulu sampai dengan saat ini yang mungkin mengenai terkait dengan tadi ya wisatanya juga, budayanya juga kayak gitu, apa yang didapat gitu. Mungkin Kode-kode dulu ini. kalau dulu mungkin banyak angkot gitu ya. Iya. Untuk saat ini mungkin agak sedikit berkurang. Coba siapa yang mau jawab nih? Mungkin Gueva ya. Ya boleh. Apa tuh? Karena Gueva itu dari kecil itu udah di Kota Palembang gitu. Aha. Jadi juga ikut menyaksikan Mhm. perkembangan yang ada di Kota Palembang, kota kita, kota Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Kota kita tercinta, kota pempek gitu. Aha. Salah satu kota yang tertua juga kan. Tertua di Indonesia. Aha. Dan juga Gueva lihat nih misalnya perkembangan kayak LRT gitu. Aha. Yang juga memudahkan perjalanan dan juga menghindari macet gitu kan. LRT kalau dulu kan ada angkot misalnya. Iya. Ada bus juga, Transmusi dan lain-lain gitu. Aha. Dan juga dengan perkembangan zaman ini tentunya juga membawa era modernisasi, Mhm. kita juga harus memanfaatkan Aha. perkembangan yang ada di kota kita, kota tercinta, Kota Palembang. Oke, kalau Nana bagaimana tuh? Kalau untuk Nana, Kota Palembang ini sangat maju dari dulu ya. Contohnya aja di Pasar 16. Aha. Kalau dulu Pasar 16 itu cuma untuk tempat perbelanjaan tradisional. Iya. Tetapi sekarang di lantai 4-nya udah ada Udah ada kafe tuh. kafe. Mm-mm. Iya. Bisa menjadi objek wisata juga ya Iya. di sana ya, menikmati Sungai Musi Iya. dari ketinggian kayak gitu dengan pemandangan jembatan Ampera juga di situ ya. Iya. Dan bagaimana untuk kalian berdua mengajak teman-teman generasi penerus lainnya atau generasi Z supaya bisa tetap berprestasi tapi tetap juga berbudaya? Bagaimana tuh? Yang pasti harus diimbangi ya antara akademik, non akademik Aha. maupun budayanya. Nah, pada pelajaran itu kan di pelajaran mata pelajaran akademik Aha. itu juga diselipkan tentang pelajaran seni. Nah, di mana pada pelajaran seni itu dikembangkan wawasan berbudayanya. Mhm. Nah, jadi melalui mata pelajaran seni kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia ini terkhususnya Kota Palembang. Baik, luar biasa. Kalau gue Pak, bagaimana? Kalau Gueva lebih kayak Nana gitu. Lebih mengimbangi antara akademik dan juga non akademik serta budaya juga. Oke. Karena SMA Bina Warga juga sudah menggunakan kurikulum merdeka gitu. Yang ada P5-nya sehingga akademik dan juga non akademik itu terjaga. Aha, tetap berimbang gitu ya. Iya. Oke, nah kita melihat juga kan banyak sekali anak-anak generasi penerus Sumatera Selatan yang sudah bahkan go nasional, sudah memiliki nama besar juga. Dan ini menjadi satu pacuan juga kan untuk kalian tetap berprestasi atau ya udah deh setelah Bujang Gadis Bina Warga 1 ini kayak udah cukup dulu. Apa tetap
semangat dengan prestasi selanjutnya yang akan dikejar gitu. Pastinya dong, Iya, yang pastinya. pasti tetap 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 ya. Ya, semangat. karena gue Eva juga kan punya mimpi gitu. Apa tuh yang menjadi mimpi gue, Pak? Gue Eva itu pengen go internasional gitu. Wah, luar Seperti biasa ya. Joe Taslim gitu kan. Aha. Orang asli gitu. Itu kan orang Palembang juga Iya, itu. orang Palembang. Aha. Gue Eva ingin seperti Joe Taslim yang dimana dikenal oleh banyak orang gitu. Aha. Bahkan juga sempat main film Hollywood gitu kan. Gue Eva itu pengen jangan sampai gue Eva berhenti di sini. Gue Eva harus lanjut ke jenjang berikutnya gitu. Oke, luar biasa. Kita aminkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu doa yang sangat baik untuk gue Pak ke depannya dan juga bisa terwujud. Nah, kalau Nana bagaimana tuh yang menjadi keinginan ke depannya nanti tetap Kalau berprestasi? Untuk Nana, keinginan kedepannya untuk tetap berprestasi itu harus upgrade diri, upgrade. Jangan puas dengan apa yang sudah didapat pada hari ini. Kita harus terus menggali pengetahuan, terlebih lagi tentang budaya, akademik dan non akademiknya. Oke, jadi tetap harus berilmu gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Dan sebagai penutup, mungkin apa yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang saat ini tengah menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kita, obrolan kita di kesempatan siang ini, silakan dimulai mungkin dari bujangnya terlebih dahulu. Halo teman-teman yang sudah menonton. Halo ibu bapak guru, halo keluarga gue Eva, halo semuanya. Gue Eva di sini sebagai bujang SMA Bina Marga 1 Palembang ingin mengajak teman-teman untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di kota Palembang. Kota kita tercinta, kota pempek, kota Wong Kito Galo. Dan untuk teman-temannya yang lainnya juga, ayo semuanya semangat ya untuk berprestasi. Baik, kalau Nana bagaimana ajakan untuk teman-teman lain yang ada di rumah? Halo semuanya, halo teman-teman, guru-guru, serta orang tua saya yang mungkin mendengarkan siaran langsung ini. Terima kasih atas supportnya, karena tanpa kalian saya tidak bisa sampai di titik ini. Doakan saya selalu agar saya bisa terus mengupgrade diri saya untuk lebih baik daripada hari ini. Oke, Semangat terus untuk semuanya. Ini jadi agak sedikit sedih ya ketika tadi menyebutkan orang tua. Ini mumpung ada momennya sebelum kita bakal tutup kebersamaan kita di siang ini, dari gue Pak sama Nana, apa yang pengen disampaikan kepada kedua orang tua juga yang sudah sangat susah payah membesarkan, memberikan pendidikan yang terbaik. Dan saya yakin untuk siang kali ini mereka lagi menyaksikan. Silakan gue Pak. Kalau diungkapi dengan kata-kata sih itu nggak bisa sebenarnya. Karena kasih Jangan ibu nangis, itu Bu Eva. sepanjang masa. Ya. Jadi nggak ada tandingan ya Iya. dengan segala perjuangannya. Karena saya tahu sekali ibu gue Pak tuh bagaimana untuk gue Pak ya. Iya. Pokoknya terbaik semua dilakukan untuk gue Pak. Nah, kalau Nana apa yang pengen disampaikan untuk kedua orang tuanya? Yang pastinya banyak terima kasih yang akan diucapkan, karena berkat mereka saya bisa terus berjuang hingga titik ini. Oke, luar biasa. Pokoknya terima kasih ya sekali lagi gue Pak dan juga Nana. Terima kasih juga Kak Ilham. Sukses selalu pokoknya dengan predikatnya sebagai bujang dan juga gadis SMA Bina Warga 1 Palembang. Pokoknya tetap berprestasi. Kita tetap menantikan kedatangannya selanjutnya di RRI Palembang dengan cerita yang lain. Tentunya ini kehadiran gue Pak dan juga Nana pasti akan menjadi suatu pacuan yang sangat baik dan jadi satu motivator positif juga untuk generasi Z ya, yang dimana untuk kesempatan kali ini menyimak siaran kita di Pro 4 FM Palembang. Terima kasih sekali lagi, kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Dan untuk Mancibicek Dulur Galo-Galo, terima kasih yang sudah bersama kami untuk di kesempatan siang ini. Itulah obrolan kita tadi bersama dengan Nana Janati, Nur Janati ya, yang merupakan gadis SMA Bina Warga 1 Palembang, dan juga ada Ahmad Goy Parali yang merupakan bujang SMA Bina Warga 1 Palembang. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Segala cara sudah ku coba, nak dapat ke hati kau tapi tak bisa. Sampai frustasi, cak mano lagi. Coba ikhlas ke tapi hati rasanya nyeri. Semua waktuku cak godo-godo, kapan baik kau butuh aku ada. Perhatianku cak pempek dulu, tetep tak bisa.
gampang, aku mungkin tidak kurang, tapi gawean memang tidak berseragam. Pengorbananku hanya